Saat ini banyak profesional dan pengusaha mengalami decision paralysis, yaitu kelumpuhan dalam membuat keputusan. Survei Bank Indonesia menunjukkan pelaku usaha menunda ekspansi karena ketidakpastian. Sementara riset global dari SSBC, Oracle, dan Xeron mengungkap jutaan orang di berbagai negara ragu melangkah dalam bisnis maupun karir akibat tekanan, risiko, dan perubahan yang begitu cepat. Akibatnya banyak peluang hilang, strategi tertunda, bahkan bisnis dan karir kehilangan momentum penting. Apa yang terjadi? Bagaimana cara mengatasinya? Dan bagaimana kita bisa membuat keputusan yang tepat baik dalam bisnis, karir, maupun kehidupan pribadi? Decision paralysis adalah fenomena nyata. Survei kegiatan dunia usaha Bank Indonesia mencatat banyak pelaku usaha menunda investasi atau langkah strategis hanya karena ketidakpastian permintaan dan biaya. Akibatnya, aktivitas usaha melambat, momentum hilang, dan peluang direbut pesaing. Di Amerika Serikat, HSBC menemukan 51% pemimpin bisnis merasa merencanakan masa depan kini jauh lebih sulit. Hampir separuh orang dewasa di sana ragu dalam mengambil keputusan, bahkan sepertiganya menyesali keputusan yang pernah dibuat. Oracle dalam riset Decision Dilemma mengungkap 59% responden di 17 negara mengalami dilema keputusan lebih dari sekali sehari. Bukan karena kurang informasi, justru karena informasinya terlalu banyak. Hal serupa terjadi dalam karir. Survei Xeron 2025 menemukan banyak profesional menunda keputusan penting soal pindah kerja, naik jabatan, atau mengubah arah hidup. Semua karena rasa ragu, takut salah, dan kebingungan. Secara psikologis, kita memang cenderung takut rugi. Kahneman dan Tversky menyebutnya loss aversion. Rasa sakit kehilangan jauh lebih kuat daripada kenikmatan mendapatkan keuntungan. Maka wajar bila banyak pengusaha memilih menunda ekspansi di tengah pasar yang tidak pasti. Lalu ada faktor lain, information overload. Alih-alih membantu, data berlimpah justru melemahkan fungsi otak dalam mengambil keputusan. Semakin banyak opsi, semakin bingung kita memilih. Dan ada satu faktor nih yang paling mendasar, ketidakjelasan arah. Tanpa tujuan hidup dan nilai yang jelas, setiap opsi terlihat sama-sama benar, sekaligus sama-sama salah. Nggak ada kompas yang menuntun, dan akhirnya kita terjebak dalam keraguan. Cara berpikir modern ternyata punya kelemahan yang mendasar. Kita diajarkan bahwa makin banyak data, makin akurat analisis, maka makin tepat keputusannya. Padahal realitanya di tengah dunia yang kompleks dan cepat berubah, data justru sering membingungkan. Analisis berhenti pada hitungan untung rugi jangka pendek, tapi gagal menjawab kenapa saya harus memilih ini dan apa makna dari pilihan ini. Lebih parah lagi, kita terjebak ilusi kepastian. Menunggu data sempurna, kondisi pasar jelas, risiko terukur. Padahal kepastian itu hampir mustahil hadir. Hasilnya, ya kita terus menunda, terus menunggu, dan akhirnya lumpuh. Akibatnya itu nggak main-main. McKinsey menghitung kelumpuhan pengambilan keputusan di perusahaan Fortune 500 menghabiskan lebih dari 530.000 hari kerja manajer tiap tahun. Itu kalau diuangkan, kerugiannya setara 3,9 triliun rupiah per tahun. Dalam penjualan, studi Challenger menemukan 40-60% transaksi gagal bukan karena produknya kalah, melainkan karena pelanggan tidak bisa mengambil keputusan final. Bayangin, betapa banyak peluang hilang hanya karena keraguan. Di sisi lain, Forbes melaporkan bahwa keraguan pemimpin menurunkan moral tim. Karyawan kehilangan arah, produktivitas merosot, bahkan kandidat terbaik mundur karena proses rekrutmen yang terlalu lama. Jadi decision paralysis bukan sekedar masalah psikologis, ini masalah strategis yang mahal biayanya. Lalu apa solusinya? Yang pasti bukan sekedar menambah data atau mempertajam analisis, namun dengan memiliki kualitas ulul albab. Secara bahasa, ulul albab berarti orang-orang yang berakal atau pemilik inti akal yang murni. Dan istilah ini disebut 16 kali dalam Al-Quran. Mereka adalah pribadi yang mengintegrasikan kecerdasan intelektual, kedalaman spiritual, dan kejernihan hati untuk membaca pola, menemukan hikmah, lalu mengambil keputusan yang tepat dengan tindakan yang kuat. Dalam surah Az-Zumar ayat 9 ditegaskan, katakanlah apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui. Sesungguhnya hanya ulul albab yang dapat menerima pelajaran. Ayat ini menegaskan bahwa ulul albab mampu menerima pelajaran yang kebanyakan orang tidak tangkap. Mereka tidak hanya mengumpulkan pengetahuan, tetapi menyerap makna dan menjadikannya kebijaksanaan. Itulah yang membuat mereka berbeda. Mereka tidak berhenti pada analisis, melainkan melahirkan pemahaman yang lebih dalam. Nah, dengan kualitas ini, ulul albab lebih tenang menghadapi ketidakpastian, lebih jernih membaca arah di balik kompleksitas, dan lebih berani mengambil keputusan yang benar, baik dalam bisnis, karir, maupun kehidupan pribadi.
Dalam pelatihan High Performing Individual, kami melatih para profesional dan pengusaha pola pikir ulul albab melalui ulul albab framework. Polanya sederhana tapi komprehensif dan dalam. Pertama, Iqra, membaca realitas secara jernih. Membaca bukan hanya teks, tapi juga fenomena, tren, tanda, dan pola. Yang kedua, Reflect, menganalisis dengan akal, menimbang, dan menghubungkan fakta. Ketiga, Tadabur, menyelami makna di balik data, lalu membuka diri pada petunjuk Tuhan. Dari sini lahirlah hikmah, kebijaksanaan yang melahirkan arah, keyakinan, dan keberanian. Barulah keputusan diwujudkan dalam action, tindakan nyata yang kuat dan konsisten. Siklus ini berulang karena setelah bertindak, ulul albab kembali membaca realitas, merenung, menyelami makna, menerima ilham baru, lalu bertindak lagi dengan kualitas yang lebih baik. Mari ambil contoh. Seorang pengusaha retail mengalami penjualan anjlok. Awalnya ia menyalahkan pasar dan pesaing. Tapi dengan pola ulul albab, ia membaca ulang realitas. Ia menemukan masalah bukan hanya eksternal, tapi juga internal. Eksekusi lemah, strategi usang, dan dirinya sendiri yang kehilangan kejernihan. Di tahap tadabur, ia menyadari pesan penting. Yang harus diperbaiki bukan hanya bisnis, tapi kualitas dirinya. Dari kesadaran itu, lahirlah hikmah. Jernihkan akal, nyalakan jiwa. Barulah ia berani bertindak, membangun strategi baru dengan semangat yang menyala. Hasilnya, perlahan bisnisnya pulih. Dan lebih dari itu, hidupnya kembali punya arah. Pelajaran pentingnya jelas. Di dunia penuh ketidakpastian, profesional dan pengusaha tidak cukup hanya dengan data dan logika. Kita butuh kualitas ulul albab, kemampuan menyatukan akal, hati, dan jiwa. Dengan itu, kita bisa mengambil keputusan yang lebih berani, lebih tepat, dan lebih tahan uji. Tidak mudah lumpuh oleh informasi yang berlebihan, tidak goyah oleh tekanan, dan tidak kehilangan arah ketika dunia berubah. Sekarang saatnya berhenti menunggu, karena dunia tidak akan menunggu keputusan kita. Justru keputusan kitalah yang akan menentukan masa depan kita. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. Baca realitas dengan jernih, refleksikan dengan akal, selami makna dengan hati, dan buka diri untuk petunjuk ilahi. Dari situ lahir keputusan yang lebih jelas, lebih berani, dan lebih bermakna. Dan jika Anda ingin dipandu untuk melatih kualitas itu secara sistematis, ikutilah pelatihan High Performing Individual bersama dengan saya dan Syekh Ali Muhammad Jaudi. Di sana, Anda akan belajar mengaktifkan pola pikir ulul albab agar bisa membuat keputusan dengan kejernihan, keberanian, dan kebijaksanaan. Baik untuk bisnis, karir, maupun kehidupan pribadi. Cek informasi lengkapnya di deskripsi. Mari, mulai perjalanan ini sekarang. Bukan besok, bukan nanti. Dan biarkan kualitas ulul albab menuntun Anda menuju hidup yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih bermakna.